kuliah pada sore hari ini ya. Mungkin kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu, sesuai dengan kepercayaan masing-masing, berdoa dimulai. Kalau selesai, ya kita kuliah hari ini cepat saja ya. Nah ini dari pagi kan tadi ini kuliahnya. Mau yang cepat atau yang lama? Yang sedang Cepat saja, ya. Bu. Nah, buat cepat saja ya. Oke, karena untuk materi ini nanti akan lebih banyak praktiknya sih, lebih akan apa ya, nyantol di otak itu kalau sudah praktek. Ini saya cuma membekali saja, karena nanti akan rasanya akan berbeda gitu dengan yang teori maupun yang nanti dipraktekkan. Oke. Jadi uh, antara nutrition itu apa? Jadi, untuk pengertiannya sendiri ini makanan untuk cair yang diberikan kepada penderita secara oral maupun pipa selama saluran cerna ini masih berfungsi ya. Jadi mungkin teman-teman pernah mendengar sonde itu ya. Ini namanya enteral ini, enteral nutrition. Nah, sebagai ahli gizi nih ya, harus wajib mengikuti yang namanya practice recommendation for specialized nutrition support. Jadi eh, tidak semua pasien dapat memenuhi kebutuhan melalui oral seperti makanan maupun suplemen. Jadi apa yang harus dilakukan jika oral itu tidak bisa masuk? Itu salah satunya adalah pemberian enteral. Nah, kalau enteral belum bisa, berarti nanti akan lanjut ke parenteral feeding. Permisi Bu Atika. Ya, Mohon maaf sebelumnya untuk suaranya Bu Atika di device saya hilang-hilang Bu. Jadi bukan karena jaringannya, tapi kayak waktu Bu Atika ngomong itu ada satu kata yang hilang, terus ada satu kata lagi yang ada gitu. Mohon maaf Ibu. oke. Kalau sekarang gimana? Sudah jelas? Sudah Ibu. Oke. Headsetnya kurang dekat. Oke. Oke, kita bisa lanjut ya. Nah, ini ya, akses route of feeding ya. Jadi, ada oral feeding, enteral feeding, kemudian parenteral nutrisi. Ini bukan hanya list ya, tapi ini adalah urutan. Jadi, kalau misal oral tidak bisa, berarti kita harus memberikan enteral. Nah, kalau enteral nggak bisa, kita harus memilih parenteral. Jadi, kalau misalnya ada pasien ya, oral nggak bisa, terus kalian milih langsung parenteral itu nggak boleh. Sudah ada SOP-nya. Jadi kalau oral tidak bisa baru enteral. Kalau oral sendiri kan sudah tahu ya sumbernya dari mana. Kemudian kalau enteral ini ada empat. Ada oral gastric tube, nasogastric tube, nasojejunal tube, kemudian PEG atau PEJ. Ini stand for percutaneous endoscopy, gastronomy, jejunostomy. Nasogastric tube ya, ini dicatat ya. Jadi kalau nasogastric tube itu dari hidung sampai dengan lambung, kemudian nasoduodenal tube itu hidung sampai duodenum, kemudian nasojejunal tube itu hidung sampai jejunum, kemudian PEG atau percutaneous endoscopy gastrotomy itu
langsung ke lambung. Nah, sedangkan untuk PEJ itu percutaneous endoscopy jejunostomy, selangnya itu langsung ke usus. Ini eh, kalian bisa cari ya di banyak sekali guideline-nya. Jadi untuk enteral parenteral ini sudah ada guideline-nya. Jadi sangat mudah untuk pengaplikasiannya nanti. Nah, ini adalah masalah ya. Jadi untuk enteral sendiri itu dia ada dua. Jadi kalau di rumah sakit itu nanti ada yang eh, formula enteral itu dibuat sendiri, diracik sendiri oleh dapur di rumah sakit. Dan yang kedua itu menggunakan produk komersial. Banyak sekali pertimbangannya. Kalau pakai racikan rumah sakit sendiri ya, istilahnya blenderized formula itu sangat bisa menekan dari segi putus. Ya. Karena apa? Susu komersial sendiri itu harganya luar biasa mahal ya. Di satu kotak sendiri itu bisa mencapai 300 sampai 500 ribu. Bayangkan untuk pasien di rumah sakit itu berapa ratus sendiri. Jadi kalau eh, timbangan dengan nutrisi sendiri lebihnya sama ya gitu kan, mending kita menggunakan blender rice formula. Tapi dari blender rice formula sendiri ini punya kelemahan ya, yaitu dari osmolitasnya, kemudian higienitasnya, viskositasnya itu jauh lebih rendah dibandingkan susu komersial. Itu memang pertimbangan yang perlu dipikirkan matang-matang. Nah, ini formula komersial di rumah sakit ya. Itu tadi bahwa akan sangat-sangat membuat food cost di rumah sakit itu akan menjadi sangat tinggi. Ya, karena memang pemberian itu sangat banyak, jadi sehari saja bisa habis banyak. Jadi memang akan membuat eh, membengkak itu di situ. Nah, untuk formula sendiri itu tidak hanya diberikan sebagai makanan utama ya. Kalau makanan utama itu berarti untuk pasien yang full enteral. Nah, tapi juga bisa untuk sebagai nutrisi oral. Nah, ini biasanya kalau pasiennya itu eh, untuk recall 24 jam misalnya ya, dia hanya 30% gitu. Nah, kita kan nggak mungkin ya orang makan aja nggak mau gitu. Mau sembuh gimana gitu, makan aja nggak. Nah, kita harus tanya, makanya kalau asesmen itu harus tanya, ibu suka susu enggak? Gitu. Kalau misalnya beliau suka susu ya, kita bisa tambahkan dengan susu komersial. Nah, itu sangat-sangat membantu untuk pemenuhan asupannya sehari. Tapi jangan terus enakan ya suka susu terus gitu ya, kasih susu terus. Nggak boleh begitu ya. Sebagai ahli gizi kita harus melatih mereka untuk tetap eh, makanan biasa, supaya diet biasa itu harus jadi utama gitu. Karena apa? Kalau kita kasih susu terus, nanti peristaltiknya akan ya melemah ya. Cuma kita kayak kalau nggak pernah olahraga dengan yang suka olahraga itu kan beda ya. Ototnya kan pasti lebih kencang yang olahraga gitu. Nah, kalau misalnya nggak pernah dibuat bekerja gitu ya untuk mencerna makanan, dia peristaltiknya akan tidak terlatih gitu. Jadi lemes. Oke, ya ini adalah metode pemberian nutrisi enteral. Ada bolus, intermittent, cyclic,
dan continuous, siklik dan continuous. Nah, bedanya apa? Ya, kalau bolus ini atau sering disebut metode gravity drip. Ini teknik pemberian nutrisi enteral dengan menggunakan seringa atau kateter. Jadi kateternya 50 mili selama 4 sampai 10 menit dalam pemberian nutrisi 50 sampai 250 mili. Nah, kalau eh, beberapa orang itu ya kalau dari pengalaman saya di rumah sakit dulu ya, 200 itu sudah paling pol. 250 itu sudah istilahnya kalau nutrisi enteral sekali kasih 250 itu biasanya peristaltiknya sudah baik. Jadi saya jarang sih kalau kasih 250. 200 sudah baik, biasanya besoknya saya sudah kasih bubur sumsum atau enggak kadang pasiennya itu sudah minta bubur nasi. Jadi sudah naik. Syukur-syukur dia sudah mau tim gitu ya. Jadi sesuaikan dengan keinginan pasien. Nah, kalau intermittent apa? Intermittent itu adalah teknik pemberian nutrisi selama 20 sampai 60 menit setiap 4 sampai 6 jam dengan atau tanpa menggunakan feeding pump dalam pemberian nutrisi 50 sampai 250 ml. Jadi siklik sendiri ini teknik pemberian nutrisi enteral kurang dari 24 jam dengan menggunakan feeding pump. Yang terakhir, continuous adalah teknik pemberian nutrisi secara terus-menerus selama 24 jam sama dengan yang lainnya menggunakan feeding pump. Ini adalah ilustrasi dari 4 metode tadi ya. Continuous ini 24 jam, siklik kurang dari 24 jam, intermittent, ini yang bolus. Yang sering dipakai itu biasanya yang bolus kalau di rumah sakit. Ini ada video, bisa ke play ya. Bisa, Ibu. Dipercepat ya. Bentar ya, saya share suara. Tube feeding when a mechanical feeding pump is not available. Formula is positioned above the patient's head and gravity causes it to flow out of the container and through the tube.
Adjustments to the feeding rate are made by changing the height of the formula. When the formula is moved closer to the patient, the rate decreases. When the formula is moved away from the patient, the rate increases. Because mechanical feeding pumps are so common today, the gravity drip is not something that is done often in a hospital. However, it may be necessary in an emergency situation when supplies are low. One advantage of a continuous infusion is that it's an easy way to determine tolerance to tube feeding when it is first initiated. For example, if a patient is determined to be at a high risk for aspiration or has not eaten in a number of days, administering a large volume of formula at once can put the patient at high risk for complications. A continuous infusion allows for a gentle start and gradual increase while the patient is monitored for signs and symptoms of intolerances. Another advantage of a continuous infusion is that it tends to be best tolerated by patients with gastroparesis, a condition that is characterized by nausea, vomiting, and/or abdominal pain after meals. This is common in the setting of advanced diabetes, abdominal surgery, and various neurological disorders. A third advantage of a continuous infusion is that it is low maintenance for nursing staff. This may seem like a selfish advantage, but in the context of a busy medical facility, being able to set the feeding rate and leave it for the entire day allows a nurse to devote more time to other aspects of care that are equally important. Nevertheless, there are some disadvantages to a continuous infusion. One disadvantage is that it can be a burden for patients who are awake and active. If a patient is able to walk and move around, being hooked up to an infusion all day and all night is quite inconvenient. In addition to this, a continuous infusion can contribute to a persistent feeling of fullness. This may not only be uncomfortable. If the patient has the ability to eat by mouth, it can reduce the ability to build an appetite and take away from the pleasure the food is supposed to bring, leading to an overall decreased quality of life. Now that we have covered continuous, we are going to take a look at the cyclic method. A cyclic infusion is any enteral infusion over a period that is less than 24 hours. Instead of the patient receiving enteral nutrition all day and all night, the infusion can be decreased to anywhere between 8 and 24 hours. In my professional experience, the most popular infusion time is somewhere in the middle of these values at 12 hours or 16 hours. The most common use of cyclic feeding is for nocturnal feeding, when the patient receives the infusion while he or she sleeps at night. Just like a continuous infusion, a cyclic infusion can be administered using a mechanical feeding pump or gravity drip. A major advantage of a cyclic infusion, and nocturnal feeding specifically, is that it maximizes mobility and activity throughout the day. Also, if a patient has the capacity to obtain some of the calories he or she needs by mouth, nocturnal feeds can avoid feelings of fullness before mealtimes. Similar to a continuous infusion, a cyclic infusion is low maintenance for nursing staff. One disadvantage of a cyclic infusion is that the patient is still connected to the feeding pump for an extended period. If the feeding occurs at night, the patient is forced to sleep with their head of bed elevated while laying on their back or side. A second disadvantage is that cyclic infusions require a higher feeding rate than a continuous infusion, which may be poorly tolerated by those who are prone to experiencing gastrointestinal distress. At this point, we have seen the continuous method and the cyclic method. Next, we will take a look at the intermittent method. Compared to the continuous and cyclic methods, the intermittent method more closely aligns with a normal eating pattern. Rather than delivering the formula for an extended period, with intermittent feeding the formula is infused for 20 to 60 minutes, 3 to 6 times per day.
For example, a patient who is dependent on tube feeding may receive an intermittent feeding regimen of 400 milliliters of formula infused over 1 hour. This is given 4 times per day with feeding times of 8 a.m., 12 p.m., 4 p.m., and 8 p.m. The patient is hooked up to the feeding pump for the hour that he or she is being fed and is then disconnected until the next feeding session begins. This can be achieved with a mechanical feeding pump or a gravity drip. Water flushes are given before and after each feeding session to keep the patient hydrated while also reducing the risk of clogging the tube and promoting bacterial growth from formula residue that builds up in it. An obvious advantage of an intermittent feeding regimen is that it avoids the need to provide tube feeding overnight, allowing patients to be more comfortable, especially if they like to lay flat when they sleep. A disadvantage is that the patient must be able to tolerate a large volume of formula at once, which may not be the case if the patient has gastroparesis, gastroesophageal reflux disease, or is considered to be at very high risk for aspiration. A second disadvantage is that an intermittent feeding regimen can be high maintenance for nursing staff, since the nurse will have to stop and start the infusion as many as 12 times per day. This, of course, can take away time from equally important aspects of care. Now we can move on to the fourth and final feeding method, bolus. Out of all the feeding methods, the bolus method most closely aligns with a normal eating pattern. Bolus feeding is similar to intermittent feeding because it involves multiple feeding sessions per day. But with bolus, the formula is infused in less than 10 minutes. Something that is unique to bolus feeding is that it generally does not involve a mechanical feeding pump. Instead, the formula is administered using a catheter-tipped syringe. This can be done by propelling the formula using the syringe plunger or by a gravity drip. There are 2 ways to get the formula into the syringe. The first way is to pour the formula into a bowl and then pull up on the plunger. Once the syringe is filled, you attach the tip directly to the feeding tube and push the plunger down. This delivers the formula at a very rapid pace. The second way to do it is to pull the plunger all the way out and then pour the formula into the top of the syringe. Once it is in there, you can either reinsert the plunger and push down, or you can allow the formula to flow into the feeding tube with the assistance of gravity, using the height to control the rate of infusion. You use the same techniques to give water flushes, and just like with the intermittent method, you flush the tube before and after each feeding session. One advantage of the bolus method is that it allows for a high amount of mobility and activity during the day. Small canisters of formula and catheter-tipped syringes can be easily transported out of the patient's home, and feeding can occur in a number of settings. The remaining advantage and the disadvantages of a bolus feeding regimen are shared with the intermittent method. The bolus method is advantageous because it avoids the need to provide tube feeding overnight. The patient must be able to tolerate a large volume of formula at once, which is not always the case. Plus, the feeding regimen can be high maintenance for nursing staff if the patient is unable to administer the formula on his or her own. Here is a summary for this lesson. The 4 feeding methods to provide enteral nutrition are continuous, cyclic, intermittent, and bolus. These can be achieved using a mechanical feeding pump or a gravity drip. The exception to this is bolus feeding, which is primarily done with a catheter-tipped syringe. The continuous method is when formula is infused 24 hours per day. An advantage of a continuous infusion is that it's an easy way to determine tolerance at initiation of tube feeding. A disadvantage is that it can become a burden for patients who are alert and active. The cyclic method is when formula is infused for less than 24 hours. A common use of the cyclic method is nocturnal feeding.
Nocturnal feeding can be useful because it maximizes mobility and activity throughout the day and can avoid feelings of fullness before mealtimes for patients who have the capacity to eat by mouth. A disadvantage of a cyclic regimen is that the reduced time spent feeding results in a higher feeding rate than a continuous infusion. Both continuous and cyclic infusions are considered to be low maintenance for nursing staff since the feeding pump is adjusted infrequently. The intermittent and bolus methods align more closely with normal eating patterns. Intermittent feeding is when formula is infused for 20 to 60 minutes 3 to 6 times per day. An advantage of an intermittent infusion is that it avoids the need to provide tube feeding overnight. A disadvantage is that the patient must be able to tolerate a large volume of formula at once, which is not always feasible. Last but not least, bolus feeding is when formula is infused for less than 10 minutes 3 to 6 times per day. Bolus feeding can be particularly useful because it allows for a high amount of mobility and activity, especially when you consider that the supplies are easily transported out of the patient's home. Bolus feeding also avoids the need to provide tube feeding overnight. However, the patient must be able to tolerate a large volume of formula at once. Finally, both intermittent and bolus infusions are considered to be high maintenance for nursing staff since they are more time consuming than continuous and cyclic. Thank you for watching. Check out these videos for Ada video lagi, ini cara pemasangan NGT ya. Jadi sebenarnya kalau pemasangan sendiri itu nanti yang pasang perawat ya. Tapi sebaiknya kita ligisi harus tahu bagaimana cara memasangnya supaya tahu jalurnya itu seperti apa, gitu, konsepnya seperti apa. Estimate the length of tube to be inserted. Note markings on the tube where the tube should exit the nostril. Gently insert the NG tube through the nostril at an angle parallel to the floor of the nasal canal. Pass the tube along the floor of the nasal passage, aiming down toward the patient's ear. Continue inserting the tube until it is just past the nasopharynx. Advance the tube with swallowing. If fluids are not permitted, instruct the patient to swallow and advance the tube during the swallowing motion. Advance until reaching the tape or mark on the tube. Attach a syringe to the end of the tube and aspirate gently to obtain gastric contents. Oke. Nah, ini ya. Ini contoh-contoh sonde RS rumah sakit ya. Jadi kalau sonde, istilah-istilah sonde ini eh, kurang lebih sama lah ya dengan rumah sakit satu dengan rumah sakit. Nah, ini kalau saya dulu waktu sekolah ini dulu harus hafal ya. Forma gizi buruk, forma 75 tuh kapan diberikannya forma 100. Ini keluar di soal UKOM juga ini. Kemudian TETP zonde lengkap biasanya ya. Ini formula enteral komersial. Ini juga untuk tiap rumah sakit berbeda-beda ya untuk penggunaannya. Jadi ini hanyalah contoh saja. Ini penggunaannya di rumah sakit Sarjito dulu. Sarjito Yogyakarta. Kalau di rumah sakit di Surabaya mungkin ada yang sama, ada yang beda juga. Nah, ini kalau dulu harus hafal ya dengan merek-mereknya, kemudian kandungannya juga. Nah, yang ribet lagi itu nanti kalau sudah di rumah sakit harus tahu ini stoknya hari ini tuh
ada apa saja gitu. Kalau misalnya salah satu merek nggak ada, kita harus tahu eh, penggantinya itu apa. Dan itu harus cepat ya. Karena biasanya pemesanan diet itu jam 2 itu sudah harus masuk semua pemesanannya. Untuk anak ini harus sudah ada untuk besoknya itu dari pagi sampai malamnya gitu. Seru pokoknya. Kalau saya sih suka ya eh, memberikan diet enteral itu karena untuk monefnya itu lebih mudah ya dibandingkan dengan yang eh, diet biasa kalau menurut saya. Nantilah kalian akan tahu bagaimana kalau sudah di rumah sakit ya, sudah praktek, sudah kebayang seperti apa. Tapi bukan berarti saya mendoakan pasien saya dapat diet enteral ya, enggak ya. Tapi nanti terbayang gimana settingnya. Memang kelihatannya sepertinya susah ya. Nanti harus tahu kandungan karbohidratnya, protein, yang tinggi protein yang mana, yang untuk pasien diabetes mellitus apa saja. Ini ya dukungan terapi nutrisi enteral. Nah, keempat ini nih sudah harus di luar kepala juga ya. Ya kalau asupan oral tidak adekuat ya. Tapi asupan oral adekuatnya seperti apa? Apakah masih bisa di cover dengan asupan biasa atau tidak? Kalau masih bisa ya jangan dikasih enteral gitu. Karena yang utama tetap makanan oral ya. Kemudian kesulitan menelan, pasien dengan penurunan kesadaran. Nah, dua ini biasanya biasanya salah satu masing-masing atau enggak bergabung menjadi satu itu di pasien stroke biasanya. Nah, itu sudah langganan itu biasanya kalau sudah stroke itu sudah kesulitan menelan sudah langsung kasih enteral. Kalau penurunan kesadaran apalagi ya, sadar aja enggak ya, masa dikasih nasi gitu gimana masuk. Itu yang harus langsung ambil kebijakan ya untuk memberikan NGP. Kemudian terintubasi atau support ventilator mekanikal biasanya di pasien-pasien ICU ya ini ya tidak mungkin bisa oral, dia harus diberikan enteral ataupun parenteral. Nah, ini evidence-based indication for specialized nutrition support ya. Nah, ini kelebihan dari enteral nutrition. Banyak sekali ya. Pertama ini menurunkan kejadian atrofi mukosa dan reduksi dari peningkatan permeability intestinal. Kemudian meningkatkan permeabilitas usus, menurunkan translokasi bakteria dari usus, kemudian menghindari infeksi komplikasi yang ada di parenteral. Dan dia lebih murah serta lebih visual. Ini juga beberapa penelitian itu juga telah membuktikan bahwa nutrisi enteral itu lebih baik manfaatnya untuk mukosa usus karena dia itu bisa mencegah terjadinya atrofi dan penurunan permeabilitas usus sehingga pencernaan ini bisa berjalan ke fungsi fisiologis normal.
Kemudian juga dia bisa lebih mudah untuk memproduksi bakteri sehat. Bagian penyerapan terutama di usus besar untuk mencegah infeksi. Nah, kalau parenteral sendiri itu bahannya ya, yaitu lebih mahal, kemudian berisiko infeksi dan tidak ada manfaat eh, apa ya, mortality rate-nya itu lebih tinggi dibandingkan dengan enteral. Ya. Dan kalau parenteral saja itu ya itu sangat sedikit ya kilokalori dibandingkan dengan enteral. Memenuhi uh, full rate-nya kebutuhan pasien itu sangat sulit jika diberikan parenteral. Parenteral itu memang harus diberikan kalau memang pasiennya tidak memungkinkan diberikan enteral. Jadi itu adalah uh, pertimbangan terakhir pun pilihan terakhir ya kalau mau menggunakan parenteral. Nah, ini adalah komplikasi dari enteral feeding. Ya, walaupun advantage-nya itu banyak, tapi dia tetap pasti punya sisi buruknya ya. Nah, yang pertama ini dia bisa mengakibatkan aspirasi ya. Aspirasi itu eh, apa? Jadi di mana asupan nutrisi secara enteral itu masuk ke lambung, kemudian lambung tersebut ini keadaannya nggak bisa bergerak, akhirnya makanan itu kan menumpuk di lambung ya. Nah, pasien ini posisinya tiduran ya, itu bisa mengakibatkan muntah. Nah, kalau muntah, kemudian makanannya masuk ke pernapasan, di paru-paru nanti ada bakteri, nah itu akan mengakibatkan pneumonia. Kemudian penggunaan tube feeding yang terlalu lama, pasien yang tidak sadar ataupun setengah sadar ya, itu eh, harus diganti terus-menerus. Ya. Karena diganti terus-menerus itu bisa mengakibatkan sinusitis juga. Kemudian misalnya PEG gitu ya, langsung ke lambung ya. Nah, itu kalau misalnya nggak dirawat dengan baik, seperti diberi vaselin atau moisturizer itu, jadi dia nanti kering itu bisa itu selangnya itu pecah-pecah. Nah, kalau pecah-pecah ini bakteri ini bisa tumbuh di situ. Itu bisa menyebabkan radang. Kebayang ya kalau misalnya ada bakteri masuk ke dalam organ tubuh itu kan pasti ngeri banget ya, infeksi segala macam. Nah, kemudian bisa mengakibatkan diare. Ini kalau misalnya memang pemberiannya tidak sesuai dengan protap ya. Ya, kalau pemberian enteral itu nggak bisa banyak gitu ya. Sudah dikasih 100 gitu, 250. Ya, kalau kita harus mempertimbangkan kondisi pasien. Kalau pasiennya sudah siap, ya boleh lah kita 150. Tapi kalau pasiennya belum siap seperti residu dari tubnya itu ya, selangnya itu masih banyak itu nggak boleh itu diberikan 100 ya. Kan 50 aja itu kita masih mikir-mikir gitu. Dia harus benar-benar melihat kondisi pasien. Nggak boleh langsung banyak, jadi bertahap. Jadi dari kondisinya masih oke lah, kita kasih 100 dulu, 100 masuk terus habis terus. Jadi besoknya kita atau enggak sorenya nanti kita ubah jadi 150. Bagus lagi nanti ubah jadi 200. Nah, kalau misalnya 200 udah bagus, eh, bisa ganti bubur sumsum, naik naik naik. Eh, Kondisinya membaik. Nah, selain itu juga enteral nutrition ini bisa mengakibatkan alkalosis ya. Penanganannya sama dengan yang tadi,
harus bertahap, tidak boleh langsung. Oke. Nah, jadi untuk implementasinya sendiri ya, pokoknya yang harus dipertimbangkan adalah pasien itu status gizinya bagaimana, malnutrisi atau tidak, kemudian eh, dari asupan oralnya ini sudah mencukupi apa belum gitu. Kalau misalnya dari oral masih bisa masuk, masih bisa dikejar, pakai oral dulu aja kan, terus langsung wah ini makannya sedikit gitu. Ini 40% gitu ya, atau enggak 50% dari recallnya itu, kemudian kita kasih enteral, itu nggak benar ya. Itu harus kalau misalnya 50% masih bisa diedukasi. Dari edukasi itu masih bisa diperjuangkan untuk meningkatkan asupan. Nggak langsung semerta-merta dipasang enteral. Keluarganya bisa protes itu ya. Oke. Ini algoritma enteral feeding sama ini sudah di depan ya tadi ya. Nah, ini feeding rate ya. Jadi start low, go slow. Jadi eh, harus dimulai dengan jumlah yang sedikit dulu. Boleh langsung banyak. Terus bertahap, kemudian nah itu ya harus dilihat oralnya itu bagaimana, oral feedingnya itu apakah memang masih bisa diperjuangkan atau enggak. Nah, internal rate at 20 mili per hour. Ya, ini ya itu tadi pertimbangan ya. Jadi, nanti akan ada yang namanya kolaborasi dengan perawat dan dokter juga ya. Di kalian ini si internal ini juga harus tanya dulu sama perawatnya ya, sama dokternya juga harus kolaborasi. Jadi bukan kerja sendiri-sendiri ya kalau di rumah sakit. Jadi kalian lihat pasien gitu. Wah ini kayaknya harus kasih enteral nih. Nah itu nggak langsung kalian ke dapur terus pesen tuh nggak. Tapi kalian harus tanya dulu ke perawat sama dokternya. Terus gitu gimana ya kalau saya kasih enteral gini. Itu harus ada persetujuan. Karena untuk masang NGT itu ya, gastric tube itu harus ada tanda tangan dari keluarga ya. Nggak cuma satu pihak dari rumah sakit. Increase by 10 sampai 20 mili. Nah, ini juga eh, tergantung ya. Kalau berani bisa naik 50. Tapi jarang sih kalau naik misalnya 100 langsung 200 itu jarang terjadi sih. Kemudian reach full rate-nya ini dalam 72 jam. Ini formulasi ya. Jadi kalian bisa baca di guideline-nya enteral feeding. Nah, itu banyak sekali ya. Enak kalau misalnya kalian eh, mau kasih diet, kemudian pertimbangan dietnya itu sudah ada guideline-nya, itu sangat mudah ya. Dibandingkan yang belum ada guideline. Misalnya kalau eh, CKD atau chronic kidney disease, kemudian acute kidney disease itu juga biasanya sudah ada guideline-nya, diabetes mellitus, itu kan enak ya, udah ada guideline. Jadi tinggal kalian baca aja, sudah teruji. Nah ini ya, kolaborasi ya. Jadi
kalian kalau sudah di rumah sakit itu tidak boleh bekerja sendiri. Kalian ada rekan kerja, ya, rekan kerja kalian besok. Pokoknya hati-hati dengan pasien. Jangan asal ya, itu menyangkut menyangkut dari perawatan mereka di rumah sakit. Dengan seenaknya sendiri. Oke, ini ada case tadi. Nanti di belakang saya akan kasih soal, ini saya kasih contoh dulu. Oke, jadi ini ada Tuan K, merupakan pasien berusia 57 tahun, datang ke GD RSUP Dr. Sutomo dengan keluhan utama perut kencang dan nyeri, mual dan muntah selama 7 hari. Terakhir, disertai kehilangan nafsu makan. Nah, ini untuk antropometrinya ya, BB 50 kilogram, tinggi badan 169 cm, biokimia tidak ada, kemudian suhunya 39 Celcius, ya, terapi O2 9 liter per menit, untuk REE 1885 kilokalori. Nah, tentukan dosis pemberian dengan formula 1 kilokalori per mili dengan menggunakan bolus maupun continuous feeding. Nah, nanti ini kalian di rumah sakit itu akan diberikan tugas ya. Jadi membuat suatu formula, misalnya formula komersial menggunakan susu Pepsi brand atau Tramik gitu ya. Nanti kalian biasanya yang digunakan itu adalah 1 kilokalori per mili. Kenapa 1 kilokalori per mili? Ya, itu memang sudah penggunaannya begitu ya, 1 kilokalori. Nah, itu kalau misalnya kalian bertemu dengan pasien jantung, di mana mereka itu tidak boleh eh, mengkonsumsi minum air ya. Dalam sehari itu harus dibatasi karena eh, ditakutkan adanya edema. Nah, itu nanti dipadatkan menjadi 1,5 kilokalori per mili. Gimana? Ada yang tahu nggak ya? Maksudnya gimana? 1,5 kilokalori per mili itu ada yang bisa mengumpamakan nggak? Maksudnya gimana? Belum? Masih pada ikut kuliah kan ya ini? Ada yang tahu nggak? Oke, jadi umpamanya ya, ini kan 1 kilokalori per mili. Kalau misalnya kita buat 100 mili, berarti berapa kilokalori? Gampang loh ini. Nah, SMP bisa ini, Jok. 100, 100 mili. Ya, betul. Nah, kalau 1,5 kilokalori per mili, berarti kalau 100 mili berapa? Seratus lima puluh. Ya, betul. Ya, gampang ya. Jadi, dia dengan 100 mili tersebut, dia lebih padat kalorinya. Oke. Nah, ini perhitungannya ya. Untuk 1 kilokalori per mili, untuk feeding rate-nya ini
karena kita cari 1 kilokalori berarti dia per 1000. Di feeding rate-nya 1,89. Kemudian untuk full rate-nya 1,89 per 24. Ini per 24 jam. Temukan 80 mili per jam. Nah, ini startnya 20 mili per jam. Nanti dinaikkan sesuai dengan daya terima pasien. Nah, tadi ya sesuai ya. Jadi full rate itu eh, maksimal 72 jam. Nah, untuk bolus feeding jadi, eh, bisa dibagi 8 atau 6. Kenapa? Karena pemberian itu biasanya 6 kali atau 8 kali per hari ya. Untuk mulainya biasanya tergantung rumah sakitnya. Mereka bisa ada yang jam 5 pagi atau jam 2 pagi gitu. Tergantung dari shift yang ada. Begitu. Nah, ini air biasan, kita harus mempertimbangkan air biasan seperti yang ada di video tadi. Kan dia juga harus mempertimbangkan dari air biasan. Ini total intake cairan sekian, 2130 mili. Kemudian untuk continuous feeding, ini tinggal feeding rate-nya per 1000. Ditemukan 1,89 dalam 24 jam. Nah, kalau per jamnya berarti sekian. Oke, gampang ya. Ini soal untuk kalian. Mungkin saya kasih waktu berapa? 10 menit, apa berapa? 5 menit aja sudah bisa. Saya kasih waktu 10 menit ya. Sekarang 16.10, saya tunggu 16.20 ya. Nanti saya eh, akan tunjuk salah satu atau salah dua untuk memaparkan hasilnya. Oke, 16.20. Ini boleh kerjasama dengan temannya kalau saya di grup. Oke, dan mengerjakan yang 1 kilokalori dulu aja nggak apa-apa. Sebenarnya kalau yang 1,5 ini cuman tinggal eh, pembaginya itu 1.500 ya. Kalau sebelumnya kan dia 1.000. Tapi kalau 1,5 kilokalori per mili, terus pembaginya itu.
1.500. Ya, mungkin soalnya di foto dulu, kemudian nanti cara pengerjaannya seperti ini. Ya, sudah foto soalnya belum? Sudah, Bu. Sudah ya.